Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 7045 sampai bab 7046. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Membuat utuh kembali tangannya. Seluruh tubuh Lialin tercengang saat mendengar ucapan enteng Ye Chen. Dia tahu bahwa Ye Chen mempunyai kemampuan untuk membantu tangan Wu Shuhang yang terputus itu untuk terlahir kembali, namun metode yang dia ketahui adalah remolding dan yang seperti ramuan ilahi. Jadi, dia tanpa sadar bertanya pada Ye Chen, "Tuan Ye, apakah Anda berencana untuk memberikan Wu Shuhang itu sebuah remolding dan?" "Ya." Ye Chen mengangguk dengan yakin dan tersenyum, hanya pil pembentukan ulang yang memiliki kemampuan ini untuk menghidupkan kembali tangannya yang putus. Lialin tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Jadi, bukankah benar bahwa meregenerasi tangan juga membutuhkan reshaping dan yang sangat mahal?" Ye Chen mengangguk dan berkata, "Bahkan jika itu hanya menumbuhkan kembali satu jari, itu membutuhkan seluruh dan pembentukan ulang. Kamu dapat memahami bahwa hanya seluruh dan pembentukan ulang yang dapat mengaktifkan regenerasi tubuh. Adapun seberapa banyak yang diregenerasi, itu semua berada dalam cakupan satu dan ini, mirip dengan biaya makan di prasmanan. Makanlah sebanyak atau sesedikit yang kamu inginkan." Lialin tanpa sadar berseru, "Ini juga terlalu boros. Bagaimanapun juga, orang ini adalah keturunan Wu Feiyan, memberinya ramuan tidak mungkin bisa diambil sendiri, dan mengapa harus disia-siakan?" Setelah mengatakan itu, dia buru-buru menjelaskan, "Tuan Ye, saya tidak punya maksud lain. Saya hanya berpikir bahwa sungguh sangat disayangkan menggunakan ramuan mahal seperti itu pada musuh." Lialin telah merasakan sendiri keajaiban ramuan ini, belum lagi membuat tangannya yang putus bisa terlahir kembali, bahkan jika tubuhnya dipukuli seperti dirinya, dia masih bisa merekonstruksi tubuh yang utuh dan sehat. "Jika Ye Chen membawanya keluar untuk dilelang, saya khawatir harganya akan lebih tinggi dari ramuan permajaan. Menggunakannya pada musuh akan sangat sia-sia." Ye Chen, bagaimanapun, tersenyum dengan wajah malu-malu dan berkata, "Meskipun nilai ramuan semacam ini mungkin sangat tinggi, tetapi khasiat obatnya memang agak mengejutkan, tidak peduli apa, itu tidak cocok untuk dibawa keluar untuk dijual, tetapi ini akan menjadi jauh lebih banyak di tanganku, biasanya tidak banyak khasiatnya setelah memakannya. Jadi mengambil satu dari mereka untuk Wu Feiyan agar depresi masih sepadan." Lialin tidak tahu bagaimana harus mengekspresikan dirinya untuk beberapa saat, hanya menghela nafas. "Hei, Tuan Ye, jika tebakan kami tidak salah, tangan kiri Wu Shuhang itu pasti Wu Feiyan yang menyuruh seseorang memotongnya, dan Anda menggunakan ramuan itu untuk memperbaruinya. Wu Feiyan mungkin tidak benar-benar mengalami perubahan suasana hati," kata Lialin. "Dan Wu Shuhang itu, kamu membantunya menumbuhkan kembali tangan kirinya, dia juga tidak berani menyembunyikannya dari Wu Feiyan, dan pasti akan memberitahunya sesegera mungkin. Wu Feiyan, jika dia takut dia akan memiliki pikiran yang berbeda, dia kemungkinan besar akan langsung menggantikannya, dan pada akhirnya, itu hanya akan lebih murah bagi Wu Shuhang itu tanpa melakukan apapun." Ye Chen tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Inspektur Li, jangan khawatir. Saya orang yang tidak akan membiarkan orang lain memanfaatkan saya dengan mudah. Teman dan saudara baik-baik saja, musuh tidak punya kesempatan, saya menyimpan semua ini di hati saya, jadi jangan ragu untuk tenang." Melihat Ye Chen begitu yakin, Lialin tahu bahwa dia pasti punya rencananya sendiri, jadi dia tidak berkata apa-apa lagi. Karena pasukan Huben Napoli dan Garda Snapdragon Nigeria telah datang ke Maroko secara terbuka, jejak mereka bukan lagi rahasia bagi Ye Chen, dan menemukan mereka bukanlah tugas yang sulit. Wu Shuhang saat ini berada di salah satu kantor More Trade, berdiskusi dengan Yuan Chengze tentang tindakan pencegahan selanjutnya. Wu Shuhang tahu bahwa dia pasti tidak bisa menyembunyikan kunjungannya ke Maroko dari musuh kali ini, dan jika pihak lain benar-benar berniat membasminya, dia dan Yuan Chengze di sampingnya, serta pasukan Huben itu, mungkin tidak akan dapat mengalahkannya. Namun, Wu Shuhang tidak berani untuk tidak datang. Awalnya, penyerbuan ke kompleks Maroko sudah merupakan kelalaian tugas yang besar. Song Ruyu juga menghilang karena ini, Itu bahkan lebih merupakan kesalahan, meskipun Lord Ying hanya memerintahkan ketiga tetua untuk memenggal tangan kirinya,
Tetapi Wu Shuhang juga takut bahwa ini hanya taktik mengulur waktu dari Lord Ying, jika sisa amarah Lord Ying belum hilang. Dan ketika dia telah melewati rintangan ini, dia masih harus membersihkan dirinya cepat atau lambat. Dengan mengambil inisiatif meminta bantuan untuk datang ke tempat yang paling berbahaya, dia sebenarnya mencoba menunjukkan niat tulusnya kepada Tuan Ying, sehingga dia setidaknya bisa menyelamatkan beberapa kesan untuk dirinya sendiri. Meskipun ini kurang lebih sedikit berbahaya, tetapi juga lebih baik daripada di Nigeria menjadi sasaran empuk, untuk benar-benar mati di tangan musuh. Itu pasti lebih baik daripada dieksekusi oleh Tuan Inggris. Lagi pula, mati di tangan musuh berarti menghancurkan masyarakat Qing dan kesetiaan Tuan Inggris. Tuan Inggris secara alami akan mengingatkan penerus untuk mengurus keluarga mereka sendiri. Tidak seperti kakak laki-laki mereka sendiri, mayat dikubur di tanah belum lagi istri dan anak-anak. Anak-anak yang sudah tua semuanya ditempatkan di bawah tahanan rumah dan merupakan tahanan rumah seumur hidup. Bahkan anak-anak yang berusia beberapa tahun, mayatnya dikubur di tanah, istri dan anak-anak semuanya ditempatkan di bawah tahanan rumah, dan merupakan tahanan rumah seumur hidup. Bahkan anak yang berusia beberapa tahun, akan berada di bawah tahanan rumah sampai mati. Meskipun Wu Feiyan tidak akan memerintahkan untuk membunuh mereka, tetapi juga tidak akan mengizinkannya untuk menikah dan memiliki anak untuk meninggalkan garis keturunan. Yuan Chengze agak khawatir saat ini, dia berkata kepada Wu Shuhang, Gubernur Ibu Kota Agung, jika kita bertahan di sini, jika musuh mencari pintu kita, 3 tetua agung tidak akan dapat tiba dalam waktu singkat, dan saya khawatir kita tidak akan selamat jika kita bertemu musuh pada saat itu. Wu Shuhang tidak mau memberitahu Yuan Chengze apa yang sebenarnya ada di dalam hatinya, jadi dia berkata dengan wajah tegas, ya akulah yang bertanggung jawab langsung atas apa yang terjadi di Maroko. Kalau aku tidak menebusnya dengan sekuat tenaga, bagaimana mungkin aku akan berhadapan dengan Tuan Ying? Yuan Chengze berkata, di bawahanku juga bersedia melakukan yang terbaik untuk Tuan Inggris, tetapi aku hanya khawatir berkorban dengan sia-sia, jika Gubernur Ibu Kota Agung sendiri bertindak sebagai umpan, dan jika 3 tetua agung dapat diam-diam datang dan menunggu dalam penyergapan, itu akan menjadi solusi yang optimal. Wu Shuhang menggelengkan kepalanya, kau tidak mengerti betapa pentingnya ketiga tetua agung itu. Jika suatu saat terjadi sesuatu yang salah pada mereka, jika mereka menghadapi musuh seperti itu lagi di masa depan, maka hanya Tuan Ying, orang tuanya, yang akan turun tangan secara pribadi. Oleh karena itu, bagi Tuan Ying, sampai saat terakhir, dia tidak dapat membiarkan ketiga tetua agung itu mengambil risiko. Musuh itu jelas lebih licik dan kuat dari yang dibayangkan. Jika ketiga tetua agung itu datang diam-diam, siapa yang akan menyergap siapa, itu cerita yang berbeda. Yuan Chengze mengangguk dan berkata, jikalau begitu, bawahanku akan diam-diam menyergap lebih banyak pasukan Huben, dan berusaha sekuat tenaga untuk memastikan keselamatanmu, Gubernur Ibu Kota Besar. Wu Shuhang tersenyum pahit, Senator Yuan sudah bersusah payah. Yuan Chengze berkata dengan hormat, yaitu semua bagian dari tugasku. Wu Shuhang menghela napas dan berkata, Senator Jenderal Yuan, pergilah dan selesaikan pekerjaanmu dulu. Biarkan aku beristirahat sebentar. Baiklah, kata Yuan Chengze, jika ada sesuatu yang ingin dilakukan Gubernur Ibu Kota Besar, silakan perintahkan, jika tidak ada yang lain, bawahanku tidak akan datang mengganggu. Melihat Yuan Chengze hendak pergi, Wu Shuhang ragu sejenak, namun tetap memanggilnya dan berkata, penasihat Yuan, aku sangat berharap kau mau membantuku. Yuan Chengze segera berkata dengan hormat, Gubernur Ibu Kota Besar, silakan katakan. Wu Shuhang berkata, pergilah ke pusat kota Casablanca dan lihat apakah ada prostetik yang bisa dibeli. Bantu aku memburu satu lagi. Pergelangan lengan kiriku kosong. Rasanya aneh. Tidak masalah. Yuan Chengze segera berkata, bawahanku akan pergi dan melihat, masih ada waktu sebelum gelap, menurutku seharusnya tidak ada bahaya, dan Dudu tidak boleh keluar. Bagus. Wu Shuhang mengangguk. Setelah Yuan Chengze pergi, dia tanpa sadar menggulung lengan baju kirinya. Permukaan yang terluka dengan rapi terekspos dari lengan baju itu, seperti spesimen medis dari bagian itu, menyebabkan dia tanpa sadar muntah-muntah. Dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam, aku tidak tahu apakah ada kemungkinan lengan kiriku bisa tumbuh lagi di kehidupan ini, bersambung.